Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 51 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu hal yang membuat kita bisa melupakan Allah. Dan hal-hal yang terjadi tersebut ternyata adalah sesuatu hal yang memang sangat mudah. Tetapi karena kita tidak dapat mengerti tentang segala sesuatunya, perkara yang mudah itu bisa mengombang-ambingkan pengertian kita dan menghilangkan orientasi kita yang benar dan bahkan melupakan Allah, khawatir dengan rencana Allah dalam keberadaan kita di dunia ini. Dan itu mengapa Tuhan kita menegaskan hal ini kepada bangsa Israel lewat nabinya Yesaya, bahwa siapakah engkau sehingga engkau harus takut kepada manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Bukankah hal ini menjadi suatu hal yang perlu sekali kita perhatikan, bahwa memang tanpa kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita saat ini, perkara-perkara yang mudah malahan sering sekali membuat misorientasi dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita memuliakan Tuhan, tetapi karena kita melihat kepada aspek dari sisi manusia yang mencoba mengganggu kita, akibatnya orientasi kita kepada Allah menjadi kabur. Dan bahkan kita bisa tidak yakin dengan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Orang lebih banyak mencari nasihat dari manusia, tetapi sedikit sekali orang yang mencari sumber terang itu dari Tuhan. Dan itu mengapa Allah menegaskan hal ini kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Kamu itu adalah bangsa pilihanku, bahwa kamu hidup adalah dalam tuntunan terangku. Dan jika engkau sudah berjalan dalam tuntunan terangku, apa yang harus engkau takutkan? Kebanyakan kita memang lebih condong dipengaruhi oleh rasa takut, dan itu mengintervensi kita dan membuat kita tidak fokus dengan tujuan kita. Akibatnya Tuhan harus dimuliakan, tetapi kita tidak melihat hal itu menjadi penting. Kita hanya ingin menyelamatkan diri kita sendiri ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Dan inilah menjadi kekuatan bagi saudara. Jika saudara memiliki terang itu, maka saudara tidak perlu terlalu takut dengan dunia ini. Manusia hanya sementara. Jika ada yang mengganggu saudara dan itu masih manusia, maka itu adalah penderitaan yang sementara. Semuanya akan selesai. Tetapi kita harus memperhatikan ini dengan baik, bahwa penghiburan itu berawal dari pengenalan pengetahuan akan kebenaran. Jika kebenaran itu tidak saudara terima, maka itu tidak akan menghibur saudara. Tetapi ketika saudara mendapatkan keselamatan dan kebenaran itu, maka itu akan menghibur saudara. Maka ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan telah memberikan kita firman-Nya, dan itu menjadi penuntun kepada kehidupan kita, supaya kita tetap fokus untuk menjalani kehidupan ini. Apapun yang manusia bisa lakukan kepada kita, itu hanya sementara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa atas firman yang kami boleh dengarkan. Dan kiranya terang-Mu bercahaya di atas kami, sehingga kami tidak takut akan manusia, tetapi kami lebih takut kepadamu, karena Engkaulah yang menciptakan kami. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.